Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabilah Draja Fauzani. Saya dari grup Digital Communication ingin menginterview kalian dari grup Digital Identity seputar penggunaan Facebook dalam akademik. Oke, sebelum memulai pertanyaan, urutannya kita dari Nanof ya. Iya, boleh. Ya, Anof ke sini baru ke Amel. Oke. Ya, kita langsung aja. Tanpa berlama-lama. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah Anda masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademis? Jika iya, kenapa? Menurut saya tentu saja iya ya, karena ada beberapa mata kuliah itu yang harus mewajibkan mahasiswa untuk mengupload video ataupun tugas di Facebook. Jadi oleh karena itu saya menggunakan Facebook dalam tujuan akademis. Atika? Sama seperti yang Anov bilang, saya juga masih menggunakan Facebook dalam hal akademik karena tuntutan dari kuliah itu sendiri ada salah satu mata kuliah yang mengharuskan mahasiswanya untuk menggunakan Facebook. Ya, dari saya sendiri, iya, saya masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademis karena memang di saat ini kita masih membutuhkan untuk kayak mengupload tugas atau mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh dosen seperti itu. Untuk saya sama aja karena memang di perkuliahan ini ada tugas yang memang mengharuskan untuk menggunakan Facebook sebagai salah satu alatnya seperti itu. Oh, jadi kalian semua setuju ya Facebook menjadi alat untuk akademis gitu. Oke, pertanyaan kedua. Apakah foto yang Anda bagikan di Facebook, seperti foto profil Facebook Anda, itu membuat orang lain melihat latar belakang pendidikan Anda? Jika iya, kenapa? Nah, jadi tentu saja iya ya. Jadi foto profil di Facebook saya itu menggunakan foto saya yang memakai alma mater, iya, itu menandakan jadi saya itu sebagai mahasiswa. Kenapa saya nggak pakai foto selfie saya sendiri? Karena juga saya secara personal itu menggunakan Facebook ya memang untuk tujuan akademis, bukan untuk tujuan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi hanya itu. Atika? Kalau untuk saya sendiri tidak, karena dari dosennya sendiri tidak mengharuskan untuk menggunakan foto yang berlatar belakang merah yang berkaitan dengan akademik. Oke. Kalau dari saya sendiri tidak, karena sebelum Facebook ini dijadikan sebagai sesuatu akademis, saya biasanya menggunakan foto-foto yang tidak menunjukkan muka saya, dan di Facebook itu juga ada fitur yang bisa memberitahu latar belakang pendidikan, dan saya memilih untuk tidak mengisi fitur tersebut. Jadi jawabannya tidak. Private gitu. Saya juga tidak karena ya awal menggunakan Facebook itu hanya untuk hiburan saja, dan setelah memasuki perkuliahan baru saya menggunakannya sebagai alat untuk pendidikan lah. Oh, jadi ada dua kubu ya, bahwa foto itu bisa melihat dari pendidikannya gitu ya. Pertanyaan ketiga, apakah Universitas Mula Warman memanfaatkan Facebook sebagai sarana publikasi pendidikan untuk membantu mahasiswa dan mencari informasi dalam menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan? Kalau menurut saya Facebook itu bukanlah salah satu sources yang bisa digunakan mahasiswa untuk mencari informasi gitu, karena masih banyak platform lain gitu, kayak misalnya YouTube, kita bisa lebih banyak mendapatkan di situ. Dan kalau dengan YouTube kita bisa sambil mendengar sambil melihat. Kalau misalnya di Facebook kan kita cuma melihat aja gitu, walaupun ada beberapa video-video juga yang diupload di YouTube, tapi kalau memang lebih memilih di antara Facebook atau YouTube, saya lebih prefer ke YouTube sebagai salah satu media saya untuk mencari informasi. Atika? Kalau dari saya sama seperti Anov, kurang lebih untuk sebagai main source atau platform saya rasa tidak, karena Facebook sendiri basicnya juga memang bukan platform yang berintegrasi kepada pendidikan, namun dampaknya mungkin ada terlebih kepada di Facebook. Saya bisa melihat berbagai sudut pandang dari teman-teman yang lain. Kalau PM? Baik, kalau dari saya, setahu saya itu kalau lembaga-lembaga itu biasanya mempunyai akun sendiri untuk di Facebook untuk mengupload informasi-informasi. Mungkin Universitas Mula Warman juga memiliki page yang ada di Facebook untuk sarana berbagi informasi. Jadi
Ya menurut saya untuk informasi, tapi informasi yang general aja seperti itu. Amel? Untuk saya dari pendapat saya untuk pertanyaan apakah Mula Warman memanfaatkan Facebook, tentu iya, karena memang digunakan sebagai salah satu sarana mengupload tugas, walaupun juga sebenarnya bukan salah satunya seperti dari yang dikatakan seperti teman saya, website dari Unmul sendiri itu bisa dikatakan MOLS atau menggunakan Instagram mungkin seperti itu. Jadi ada dua kubu lagi ya, bahwa Facebook itu bukan main source ya. Oke. Pertanyaan keempat, apakah Anda merasa nyaman menggunakan Facebook untuk pembelajaran online? Jika iya, kenapa? Kalau jujur ya, dari pendapat saya pribadi, saya kurang nyaman. Karena apa? Karena kalau Facebook itu tidak mendorong siswa untuk menjadi interaktif gitu. Kalau misalnya Facebook, pasti guru-guru tuh hanya menyuruh siswa tuh untuk mengupload video dan lain sebagainya, dan itu tidak mendorong keaktifan atau partisipasi siswa sama sekali di kelas. Jadi menurut saya kurang nyaman dan kurang efektif aja gitu. Atika? Kalau untuk saya sendiri sama, saya juga sebenarnya kurang nyaman karena saya juga bukan pengguna aktif Facebook dalam hal lain juga. Jadi dalam artian saya hanya menggunakan Facebook untuk tugas. Dan kurang nyamannya karena mungkin tampilan dari Facebook itu sendiri, dan juga saya takut akan persepsi teman-teman kalau misalnya saya mengupload tugas gitu. PM? Kalau dari saya itu juga sama ya, kurang nyaman, karena kita ambil contoh aja nih, kalau kita misalnya mau upload video itu biasanya bakal lama banget uploadnya, itu biasanya lebih lama dari Instagram, dan itu membuat kami ini sebagai siswa itu merasa kurang nyaman karena takutnya nanti bisa lewat deadline seperti itu. Amel? Masih sama juga, tidak merasa nyaman ya untuk menggunakan Facebook yang seperti Anok bilang mungkin ya, yang tidak untuk mendorong siswa lebih interaktif, dan juga yang seperti disampaikan juga hanya mengirimkan tugas, walaupun disarankan untuk memberi feedback, juga mahasiswa lain belum tentu memberikannya karena ya banyak mahasiswa yang jarang menggunakan Facebook. Jadi kalian semua masih kurang nyaman ya Facebook sebagai pembelajaran utama. Benar. Betul. Sekarang kita ke keuntungan dan kerugiannya ya. Oke, pertanyaan kelima. Sebagai anggota aktif grup di Facebook, bagaimana sih bergabung dengan grup belajar Facebook tuh membantu Anda sebagai siswa memahami studi Anda dengan lebih baik? Dan manfaat apa yang telah Anda peroleh dari bergabung di grup? Kalau menurut saya itu dengan adanya bergabung di grup Facebook, kita bisa melihat other perspektif dari teman-teman kita yang lain. Misalnya ketika kita disuruh upload video tentang tutorial Audacity misalnya. Nah, itu khusus kita sendiri. Nah, pasti otomatis orang-orang lain tuh nge-share tuh tutorial yang lain, otomatis kita juga bisa tahu, oh ternyata tutorial yang ini tuh kayak gini. Jadi kita bisa tahu juga banyak ilmu dari teman-teman yang lain. Namun menurut saya kalau memang Facebook ini tuh cocok digunakan pada saat pembelajaran online aja, pada saat Covid. Tapi kalau misalnya pada pembelajaran offline gini, menurut saya kurang efektif. Atika? Kalau dari saya ya kurang lebih juga, untuk manfaatnya saya bisa mendapatkan pandangan lain dari materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian saya juga bisa melihat Konten-konten mereka. ya benar, jadi apa yang saya buat mungkin dari teman-teman saya bisa jadi lebih bagus, dan itu membuat saya saya nantinya harus lebih baik atau ini, jadi ini tuh. PM? Iya, jawaban saya kurang lebih sama dengan teman saya ini, yaitu kita bisa melihat other perspektif ya. Terus misalnya kalau kita melihat hasil tugas teman kita ya, kita bisa kayak melihatnya sebagai inspirasi. Jadi kita tuh pas mau mengerjakan, kita lihat dulu nih sebagai referensi tugas-tugas teman kita ini, suatu desainnya. Jadi kita, ini bisa dapat nih, kita mudah desain seperti itu. Amel? Masih sama ya, dapat membantu saya dalam memahami materi ya, karena kan bisa digunakan seperti teman-teman saya bilang, berbagi perspektif, bisa bertukar pikiran. Mungkin saya bisa mengechat atau teman saya tentang
tentang konten yang dia tunjukkan, dan juga entah kenapa ya, karena materi saya tentang berhubungan dengan bahasa ya, itu tuh dapat rekomendasi akun-akun lain yang berhubungan dengan bahasa Inggris sendiri. Jadi tentu saja dapat menambah manfaat sendiri. Jadi kalian setuju ya, grup Facebook itu bisa membantu kalian melihat pemikiran orang lain gitu. Benar. Pertanyaan selanjutnya, sebagai anggota grup Facebook, apa yang dapat Anda lakukan sebagai anggota grup? Dan konten apa yang sering Anda bagikan? Apakah ini terkait dengan pendidikan? Nah, kalau menurut saya ya, apalagi saya ini menggunakan Facebook hanya untuk tujuan akademis, yaitu untuk mengupload video gitu. Jadi otomatis konten-konten yang saya share di Facebook itu tuh berkaitan dengan tujuan akademis. Kayak misalnya salah satu dosen ini menyuruh kita untuk membuat video tutorial ngedit puzzle misalnya, atau ingnoe. Nah, jadi konten-konten yang relate dengan akademis yang sering saya bagikan di Facebook. Atika? Untuk kegiatan yang bisa dilakukan di dalam grup Facebook ini, mungkin saya lebih melihat page dari teman-teman tentang materi apa yang pandangan mereka. Kemudian untuk konten yang bisa saya share, saya pernah share file berupa PDF karena diminta untuk artikel. Kemudian ada juga gambar, image, JPG gitu formatnya, terus juga video pembelajaran, terus juga video tentang visual literacy and digital literacy. Mungkin itu. Kalau PM? Tentu saja yang konten yang saya berikan untuk di grup itu adalah konten tentang pendidikan ya, yang sekiranya masih relevan dengan materi yang diajarkan oleh dosen, seperti itu. Amel? Masih berhubungan dengan akademis ya, karena memang digunakan sebagai penguploadan tugas, yang bisa saja yang dengan saya mengupload tugas tuh bisa yang saya lakukan dalam upload tugas tuh bisa memberikan inspirasi seperti yang teman saya bilang, apakah mendapatkan ide yang sama seperti itu. Kita langsung saja ya. Pertanyaan ke-7, strategi atau pedoman apa yang Anda terapkan untuk menjaga lingkungan online yang saling menghormati dan produktif untuk diskusi digital di grup Facebook? Mungkin kalau menurut saya strateginya itu, semisal ada yang nge-share konten-konten gitu di Facebook. Nah, attitude kita terhadap mereka tuh ya kita beri feedback gitulah, jangan kasih hate comment misalnya ih jelek banget, jangan kayak gitu. Kita ikut apresiasi gitulah apa yang dia buat gitu, jadi bisa menginspirasi dia juga gitu. Atika? Kalau dari saya mungkin ya apa yang baik dari apa yang teman-teman share dalam Facebook group itu bisa kita ambil dan juga kita berikan feedback yang positif, dan yang baiknya kita tinggalkan. PM? Feedback yang positif juga sangat berguna ya. Lalu selain itu komunikasi, misalnya kalau kita melihat postingan teman kita yang sekiranya salah dari apa yang telah diperintahkan, kita tidak perlu menegurnya lewat komen secara yang bisa dilihat oleh publik. Jadi kita bisa chatnya secara pribadi biar dia bisa sadar dan tahu dan menghapus postingannya agar lingkungan online ini tetap terjaga harmonis, seperti itu. Amel? Kurang lebih sama aja ya, bisa memberikan feedback. Kalau misalnya ada teman yang memberikan konten, ya itu juga bisa ditujukan untuk berdiskusi sebagai mahasiswa di satu mata kuliah yang sama. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih Facebook memfasilitasi kolaborasi di antara Anda sebagai siswa untuk tujuan akademik, seperti membentuk kelompok belajar, grup akademik, dan berbagi materi kursus yang relevan? Menurut saya Facebook ini ya itu tadi, orang-orang kan bisa nge-share konten apapun, konten akademik yang relate dengan akademik. Nah, otomatis itu berdampak baik juga ke orang lain. Kalau misalnya dia nge-share informasi yang positif, otomatis orang lain juga dapat impact yang positif. Jadi menurut saya itulah salah satu keuntungannya. Atika? Kalau dari saya rasa cukup memfasilitasi, karena selama ini tugas-tugas yang diberikan itu tidak hanya berupa individu tapi ada juga yang grup. Jadi dapat memfasilitasi
mahasiswa dalam pengerjaan tugasnya. PM? Oke, jadi untuk mendukung kolaborasi ini, Facebook itu menyediakan fitur grup sama page. Nah, di dua hal ini kita itu bisa apa ya? Mengcombine. Iya, kita bisa gabung sesuai apa sih tujuan dari grup atau page ini, sehingga kita tahu nih mana materi-materi apa yang memang ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkannya seperti itu. Amel? Ya masih sama juga ya, karena untuk bertujuan kolaborasi tentu saja yang seperti teman saya bilang itu Facebook itu ada fitur grupnya yang bisa seperti grup kelas, jadi semua mahasiswa yang ada di dalam kelas itu bisa masuk dalam satu grup yang termasuk grup privasi ya, jadi bisa membantu mahasiswanya sendiri untuk berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan secara untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi kalian semua setuju ya bahwa Facebook ini bisa memfasilitasi. Oke, pertanyaan 9. Apa fitur favorit Anda untuk berinteraksi dan bagaimana Anda membagikan materi kursus dan mengerjakan proyek grup menggunakan Facebook? Berbagi materi khusus ini maksudnya bagaimana? Misalnya fitur favorit Anda, kayak fitur favorit Anda aja. Oh, jadi kalau di antara banyaknya fitur untuk berinteraksi gitu ya, saya lebih prefer ya paling WhatsApp, karena saya pengguna WhatsApp sejati gitu ya, karena di WhatsApp kan sekarang kita bisa berbagi informasi dalam selama jadi mahasiswa ini kan juga pasti kita banyak kan grup-grup kelas, grup apa, otomatis di grup kelas itu menge-share sering informasi penting, jadi ya saya lebih prefer ke WhatsApp sih Daripada Facebook ya. Yes. Atika? Kalau dari saya rasa tidak ada untuk favorite tools di dalam Facebooknya itu sendiri. Tapi kalau untuk bagaimana cara saya membagikan materi itu, saya melalui fitur post. Jadi di situ saya bisa insert file, bisa insert video, bisa insert foto. Kemudian untuk work on groupnya mungkin saya bisa diskusikan dengan teman saya terlebih dahulu, nanti saya akan post hasilnya juga di page grupnya itu. PM? Kalau dari saya itu Facebook itu punya fitur react. Jadi kalau bedanya, kalau di Instagram itu kan cuma bisa kasih love. Nah kalau di Facebook itu ada fitur react yang ada tanda jempol gini, emot marah, emot nangis, ketawa. Itu kan membantu banget nih kalau kita lihat postingan ini, oh kayaknya cocok kita kasih emot ketawa seperti itu. Terus kalau untuk membantu tujuannya kita bisa sharing pakai fitur share. Jadi kalau mau diskusi kita bisa ambil materi, terus kita gunakan fitur share untuk membaginya ke teman-teman seperti itu. Amel? Dan untuk pribadi saya juga tidak punya fitur favorit ya, karena menurut saya semua aplikasi yang digunakan dalam hal tujuan ya dalam hal pendidikan ya menurut saya biasa aja, memang tidak ada yang saya favoritkan seperti itu. Dan kalau untuk membagikan ya tentu saja ya ada di fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut yang dapat digunakan untuk seperti share dan post tadi, yang bisa memudahkan saya untuk membagikan materi yang saya dapatkan kepada teman-teman saya. Jadi sebagian dari kalian itu menemukan bahwa fitur Facebook itu menarik ya? Iya benar. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah grup Facebook membuat Anda sebagai mahasiswa lebih aktif dibandingkan dosen dalam diskusi dan kegiatan? Dengan cara apa? Tentu saja tidak ya, karena seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, Facebook itu tidak bisa mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan interaktif di kelas. Salah satu cara untuk mendorong mahasiswa lebih aktif ya dengan cara diskusi atau enggak kolaborasi, karena kan semakin canggihnya zaman kita harus mampu memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Kita harus mampu menciptakan sebuah media pembelajaran yang sekiranya mampu untuk membuat siswa lebih engage dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi menurut saya Facebook tidak dapat membuat mahasiswa menjadi lebih aktif. Atika? Menurut saya untuk apakah mahasiswa itu bisa lebih aktif dalam diskusi, tidak, karena di Facebook group itu
komunikasinya hanya satu arah, jarang juga dapat feedback dari teman-teman, tapi kita memang bisa melihat pandangan teman-teman yang satu sama lain dari kita scroll di grup page-nya itu sendiri. Dan kalau untuk aktif di sosial medianya, saya rasa iya, karena ketika saya dituntut untuk mengumpulkan tugas via Facebook, saya akan tergerak untuk saya harus mengerjakan tugas saya harus memberikan pendapat yang kemudian saya share di Facebook group. PM? Oke, kalau menurut saya aktif, tapi kalau dalam pemberian tugas saja. Jadi kalau murid sudah dikasih tugas, disuruh upload ini, oke, mereka aktif untuk ngupload. Tapi setelah tugas itu selesai, ya udah selesai juga. Jadi nggak ada diskusinya sama sekali. Jadi seperti itu. Kurang efektif ya Iya. berarti. Amel? Dari pandangan saya itu seperti teman saya itu tidak ya dalam hal interaksi ya, karena yang tadi dalam hal feedback dan yang seperti teman saya dan saya bilang yang kalau memang nggak semua mahasiswa ini menggunakan Facebook, jadi tentu saja mungkin kita melihat teman kita ini mengupload postingan, tapi belum tentu kita juga membuka atau melihat postingan tersebut. Jadi kita tentu tidak bisa memberikan feedback kalau kita belum menontonnya. Dan dalam hal interaksi, menurut saya kalau secara digital ya bisa menggunakan Zoom atau menggunakan video call seperti itu. Jadi kalian semua tidak setuju ya bahwa Facebook itu bisa membuat mahasiswa lebih aktif. Oke, terus itu pertanyaan ke-11. Apakah Facebook membuat interaksi Anda dengan dosen atau guru Anda lebih interaktif atau lebih pasif? Menurut saya ya lebih pasif, karena ya itu sebaik-baiknya Facebook ya lebih baik lagi kalau langsung face to face gitu loh. Jadi feedbacknya itu bisa langsung disampaikan secara directly. Oke. Atika? Saya rasa juga tidak terlalu efektif, karena notifikasi yang saya terima di Facebook itu kadang langsung sekali banyak, jadi saya juga tidak tahu tuh kalau memang ada notifikasi yang memang penting atau notifikasi hanya notifikasi dari orang lain yang masuk ke saya. PM? Tidak interaktif ya. Pun kalau ada misalnya dosen atau guru sedang mengkomen postingannya itu paling cuma dijawab sedikit aja terus sudah selesai gitu. Titik ya? Iya, sudah selesai. Amel? Tidak ya, bersifat pasif, karena kan yang harusnya interaktif itu kan bisa memberikan pendapat, berdiskusi, sedangkan yang seperti teman saya bilang Facebook ini kurang kebanyakannya hanya digunakan untuk satu arah seperti mengupload tugas, jadi tentu saja jarang mendapatkan feedback, walaupun didapatkan juga seperti teman saya bilang itu jarang untuk merespon dari feedback teman-teman yang lain. Jadi kalian setuju ya bahwa Facebook itu membuat kita lebih pasif gitu ya? Tidak setuju. Oke, pertanyaan ke-12. Apa dampak penggunaan aplikasi Facebook terhadap interaksi pelajar bahasa asing? Seperti kita nih ya, bahasa Inggris ini. Dampaknya mungkin misalnya ketika dosen menyuruh kita untuk ngupload video video edukasi yang misalnya disuruh menjelaskan tentang misalnya apa manfaatnya teknologi dalam pendidikan. Nah, itu misalnya kita buat video kan, terus dosennya itu nyuruh kita dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, otomatis itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita, dan juga itu aja sih menurut saya. Atika? Kalau untuk impact dalam pembelajaran bahasa asing ada, tapi tidak terlalu signifikan, ya tidak terlalu banyak. Karena misal saya upload tugas yang berupa gambar gitu, storyboard misal, terus saya kasih captionnya tuh biasanya saya mungkin bisa jadi berulang-ulang hanya karena here's my assignment, atau this is my assignment, atau kata-kata yang serupa. Kemudian untuk video juga mungkin vocabnya vocab yang biasa saya gunakan. Jadi untuk mempelajari vocab baru saya rasa tidak terlalu. PM?
Baik, kalau untuk interaksi misalnya antar sesama pelajar ini saya rasa kurang ya, karena kita lihat sendiri misalnya di grup Facebook kita sendiri itu jarang tuh ada yang komen untuk berinteraksi, jadi cuma lihat-lihat aja gitu, seperti itu. Amel? Jadi impactnya itu, dampaknya itu ya bisa juga karena kan ya ada fitur apa, Chatbox? Chatbox komen. DM? iya DM itu loh. Nah jadi kan tentu saja dengan adanya DM pada saat misalnya nih ada teman kita mengupload tugas yang berhubungan dengan speaking, nah tentu saja kita bisa mengaplikasikan di dalam konten teman kita itu dengan berbicara melewat DM kepada teman kita untuk diaplikasikan seperti itu. Jadi sebagian dari kalian dampaknya tuh nggak terlalu signifikan ya Facebook itu. Oke. Pertanyaan ke-13. Kita langsung ke 14 aja ya. Fitur apa yang paling membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan yang Anda sebutkan sebelumnya? Fitur dari Facebook yang membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan. Fitur dari Facebook. Ya itu mungkin tadi kan fitur di Facebook tuh kayak menyediakan kolom komentar tadi kan. Nah itu otomatis itu kita bisa Berinteraksi lewat berinteraksi komentar, gitulah, kita bisa menyampaikan opini kita, misalnya kita bisa berpendapat, otomatis itu juga bisa bermanfaat pada orang lain. Kalau memang konten yang dia post itu kurang menarik gitu, jadi dia bisa perbaiki gitu sih. Atika? Fitur yang Paling membantu. paling membantu sejauh ini fitur post yang ada di Facebook group itu sendiri sih, karena kalau misalnya kita mau upload tugas apapun harus pakai fitur itu. PM? So, kayak kurang lebih sama kayak dua teman saya ini, tapi saya ingin menambahkan kalau di Facebook itu ada fitur caption. Jadi kalau dalam video itu misalnya video berbahasa asing, nah kalau kita nggak tahu captionnya itu, nanti si Facebook ini otomatis akan menyediakan fitur caption biar kita bisa lihat nih apa sih yang mereka omongkan. Auto subtitle gitu. Iya. Amel? Fitur yang membantu itu menurut saya yang seperti teman saya Atika bilang ya, dalam postingan itu sendiri ya, karena memang sebelum posting kan kita kadang tuh kita memberikan apa sih konten yang kita upload itu, jadi bisa melatih writing saya termasuk seperti itu, karena ya sebelum menulis harus kadang tuh ada menggunakan beberapa kalimat seperti itu yang dapat menambah wawasan saya tentang writing sendiri. Pertanyaan terakhir ya. Apa tantangan paling umum yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan mereka di Facebook? Tantangannya ya. Selama kalian menggunakan Facebook itu, tantangannya. Tantangannya Internet. iya, mungkin tantangannya sebenarnya banyak gitu ya. Salah satunya kalau misalnya saat kita mau ngupload video di Facebook itu tuh kan misalnya kita berada di dalam kondisi yang minim jaringan, itu mungkin salah satu kendalanya itu internet connection. Terus juga kan itu juga kalau misalnya kita mau upload video lama ya, apalagi kalau durasinya panjang, itu proses penguploadannya lumayan lama di Facebook. Menurut saya itu sih tantangan paling umum dan juga yang pernah saya alami. Atika? Kalau tantangan secara umumnya mungkin koneksi internet itu sendiri, dan kalau misalnya kita mau upload tugas berupa video dengan durasi yang lama ataupun file yang size-nya juga lumayan, itu prosesnya akan lebih lama. Dan kalau untuk tantangan dalam skill belajar saya rasa tidak ada. PM? Kalau dari saya ketika saya mau mengupload sesuatu di Facebook itu ada yang kecemasan, karena saya takut kalau apa yang saya upload ini jelek, terus dilihat teman saya kurang, baru kalau dinilai dosen saya kurang nih gitu. Terus karena kita harus publik ya, mengupload itu harus publik, jadi kan bisa dilihat orang lain. Biasanya kan kalau kan Facebook itu fiturnya ada yang publik ada yang enggak. Kalau kontennya di publik berarti orang-orang selain yang
kita kan berteman nih di Facebook itu. Jadi kalau yang nggak berteman itu masih bisa ngeliat apa yang kita upload gitu. Nah, itu tuh kadang mengundang orang-orang nggak jelas gitu loh. Nah, nanti tiba-tiba permintaan pertemanan masuk gitu. Terus ada aja hal-hal aneh yang bisa apa gitu. Pokoknya gitulah. Iya. Lanjut. Amel? Challenges yang peningkatan skill ya. Jadi kan yang seperti saya bilang tadi ada skill writing yang menurut saya itu memang agak kurang ya. Itu mungkin dari kesalahan saya sendiri yang kurang belajar. Nah, jadi itu ya untuk mengatasinya ya saya memang kadang itu melihat postingan teman yang lain untuk mengambil inspirasi seperti apa sih caption yang mereka gunakan seperti itu. Oke, jadi kalian semua tuh menemukan tantangan di Facebook tuh banyak ya. Cukup sekian interview panjang kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya dari grup Digital Communication dengan grup Digital Identity mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Thank you ya. Iya, kasih juga ya. Iya. Oli sudah grup itu nah. Material kurikulumnya kelompok. Siapa Apa nulis? Aku nulis. Apa materinya? Kurikulum, grup aja. Oh iya, sudah aku aja. Grup aja ya bisa. Grup 3 kah? Iya, Kamu kah aku? kamu aja. Kalian sudah makan kah? Itu nanti diacak kan materinya. Kita ngapain nih habis ini? Acak dong biar adil. Kita ngapain nih? Unitnya kan ini sendiri. Iya kah? Unitnya Oh iya lupa. Kita habis ini ngapain guys? Kak Asyur kamu lupa kan? Online kah? Iya. Iya lah orang beliau lagi turun. Oh, online berarti kita tetap masuk juga ya? Mel, beliau lagi di mana? Aku tanya. Di negeri. Singapura. Ya Allah. Capek juga ya interview. Capek mami. Di mana? PDL ini passwordnya apa? Iya cuy. 90102. Ini mah mana? Ya. Nah, apa link-link kuat Apa 2901? hilang boy dari GDN. Enggak bisa. Iya, bisa bukan? Udah deh, aku turun aja. Udah. Hilang. Iya, link kuanti yang dari artikel IFL itu. Enggak tahu. Hilang. Aku duluan ya. Iya, Terima kasih. Mana helmmu? Itu nah di atas tempat dudukan kursi di atasnya itu loh di dinding-dinding yang Oh, klasik. yang klasik hitam ada garis putihnya nih ya. Iya yang ada coretannya. Ya udah. Matikan. Tasku mana? Baterai habis kah? Nggak tahu tuh mati nah. Hilang. Hah? Grup 3 berempat aja ya? Enggak, berlima sama Jana. belum.